Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aknar Devi Rahmadani dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi di semester 1. Berikut daftar isinya. Mari kita mulai dengan materi pertama. Bab 1. Eksponen dan logaritma. Pengertian eksponen. Bilangan berpangkat atau eksponen adalah suatu bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan lain. A pangkat N. Jika A bilangan real dan N bilangan positif, maka A pangkat N dibaca A pangkat N. Merupakan hasil kali N faktor yang masing-masing faktornya adalah A. Bisa kita lihat rumusnya sebagai berikut. Kemudian sifat-sifatnya di sini ada sifat pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif, dan pangkat bulat pecahan. Ya, bisa dilihat. Contoh, 6A pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi 2A pangkat 4. Di sini kamu lihat ya, kalau A pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, itu merupakan bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Kemudian, pangkat 6 bisa dikurangi dengan pangkat 4 karena merupakan operasi pembagian dengan basis yang sama. Jadi, jawabannya 18A pangkat 2. Kemudian, B. Logaritma. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan pangkat besar dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya dengan pelajari logaritma kita dapat mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Nah, ini bentuk umumnya. Juga ada beberapa contohnya seperti di atas. Adapun sifat-sifatnya sebagai berikut. Nah, mari kita bahas salah satu soalnya. Yang pertama, soal nomor 1. Pada soal nomor 1, hal pertama yang harus kita lakukan adalah cek basisnya. Kedua persamaan logaritma di atas ternyata memiliki nilai dasar yang sama, yaitu 2. Nah, karena basisnya sama, kita bisa menggunakan sifat logaritma yang kedua nih untuk mengetahui hasilnya. Jadi, 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log 4 kali 8. Sama dengan 2 log 32 sama dengan 5. Ingat, tujuan logaritma adalah mencari pangkat. Jadi, 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Jawabannya adalah 5. Nah, ini ada 2 contoh soal lagi beserta pembahasannya. Kalian jika ingin lebih paham dan lebih mengerti lagi, kalian bisa cari referensi lebih banyak di internet beserta contoh soal dan pembahasannya. Oke, kemudian materi bab 2, barisan dan deret. Pengertiannya, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini bisa kita sebut dengan beda, simbolnya B. Ya, kalau deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pertama pada barisan aritmatika. Misalnya, di suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 1, suku pertama barisan aritmatika disimbolkan dengan U1 atau A. Lalu di suku kedua U2 yaitu 4, suku ketiga U3 yaitu 7, suku keempat U4 yaitu 10, dan seterusnya. Berarti barisan ini memiliki beda yaitu 3 pada setiap sukunya. Nah, bisa dilihat seperti di gambar ini. Di sini ada rumus suku ke N untuk mencari beda, mencari suku tengah, dan di sini ada rumus sisipan baris aritmatika dan rumus deret aritmatika. Nah, ini ada salah satu contoh soalnya. Coba sekarang kita cari suku ke-20 menggunakan rumus di atas ya. Nah, ini sebagai berikut ya. Jadi, suku ke-20 barisan aritmatika tersebut adalah 39. Nah, kemudian ini terdapat 2 contoh soal untuk mencari U tengah dan soal untuk mencari sisipan. Ya, sebagai berikut beserta penjelasannya. Ya, bab 2 sudah, sekarang bab 3, yaitu vektor dan operasinya.
Nah, konsep vektor dalam matematika adalah ruas garis berarah yang panjangnya adalah jarak dari titik pangkal ke ujung dan arahnya adalah arah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis vektor. 1. Vektor 0. Vektor 0 merupakan vektor yang memiliki panjang 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Vektor ini berbeda dengan vektor lainnya di mana vektor ini tidak dapat dinormalisasi. 2. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang ujungnya berada di suatu titik koordinat tertentu dengan pangkal berada di titik koordinat 0,0, sedangkan letak titik ujungnya berada di suatu titik tertentu selain titik 0. Vektor posisi biasanya membuat vektor 1, I dan J. 3. Vektor satuan. Vektor satuan merupakan vektor yang panjangnya satu satuan. Biasanya vektor satuan hanya digunakan untuk menunjukkan arah. Suatu vektor dengan panjang seberat dapat dibagi oleh panjang untuk mendapatkan vektor satuan. Hal ini dikenal sebagai normalisasi suatu vektor. Vektor satuan juga dilambangkan dengan sebuah topi di atas huruf A kecil. 4. Vektor basis. Vektor basis merupakan suatu vektor yang panjangnya satu satuan tetapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Nah, kita masuk ke operasi vektor. Yang pertama, menentukan hasil suatu vektor dengan saklar. Vektor dapat dioperasikan dengan saklar karena saklar hanya mempunyai besar, maka perkalian vektor dengan saklar hanya akan berpengaruh pada besar vektor saja, sedangkan arahnya tetap. Hasil kali vektor A dengan saklar 2 akan menghasilkan vektor dengan besar 2 kalinya, sedangkan arahnya tetap. Nah ya, bisa dilihat seperti gambar di sini. Terlihat ya, contohnya itu seperti apa. Yang kedua, penjumlahan vektor. Anita dan Alia merencanakan dari Jakarta ke Bandung. Jika naik kereta api, mereka akan melalui Purwakarta dahulu, kemudian ke Bandung. Tetapi jika naik pesawat, dia dapat terbang langsung dari Jakarta ke Bandung. Anita dan Alia menggambarkan rute perjalanannya dalam bentuk sebagai berikut. Dengan J mewakili Jakarta, P mewakili Purwakarta, dan B mewakili Bandung. Ya, bisa dilihat dari gambar ini, masalah di atas merupakan masalah penjumlahan dua vektor atau result dari dua vektor. Baik, kita masuk ke bab terakhir yaitu trigonometri. Pengertiannya, trigonometri adalah kesamaan yang memuat perbandingan trigonometri dari suatu sudut. Nah, ada 3 rumus identitas trigonometri yang perlu kita ketahui seperti yang pertama, ada rumus dasar yang merupakan kebalikan. Ya, bisa dilihat. Yang kedua, ada rumus dasar yang merupakan hubungan perbandingan. Oke, bisa dilihat juga ya. Di sini sudah saya jabarkan rumus-rumusnya. Kemudian di sini ada rumus ketiga. Juga di sini ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, bisa dilihat seperti di sini sudah saya cantumkan gambarnya, juga ada contoh rumusnya. Dan untuk definisi perbandingan trigonometri sudut siku-siku kedua adalah sebagai berikut. Di sini ada 4 poin, yaitu ada A, B, C, dan D. Ada tan, sekon, kosekon, dan kotangent. Kemudian kita akan membahas perbandingan sudut dan sudut relasi trigonometri 1. Perbandingan sudut dan relasi trigonometri merupakan perluasan dari definisi dasar trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku. Hal ini hanya memenuhi sudut kuadran 1 dan sudut lancip dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, di sini ada pembagian sudut dan trigonometri ya di tabel ini. Bisa dilihat. Kemudian perbandingan sudut dan sudut berelasi trigonometri 2. Untuk setiap A lancip, maka 90 derajat ditambah A dan 180 derajat dikurang A akan menghasilkan sudut kuadran 2. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Oke.
Selanjutnya kita akan ke contoh soal. Kemudian kita coba tentukan penyelesaian persamaan tan X sama dengan akar 3 dalam interval 0 S kali S 2 Pi. Nih, berikut ada penjelasan jawabannya ya. Biar lebih jelas. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu Pi per 3 dan 4 Pi per 3. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.